Halo bro, balik lagi di channel gue. Di video ini kita nyoba bahas tentang topik yang bikin banyak orang bingung, yaitu tentang nikah dulu baru beli rumah atau beli rumah dulu baru nikah. Nikah dan beli rumah itu kan dua hal yang penting banget ya, dan butuh duit yang gak sedikit. Apalagi di zaman sekarang, yang mana harga rumah itu mahal-mahal, dan biaya nikah juga gak murah. Nah, gimana sih caranya yang harus kita dahulukan? Sebenarnya nggak ada jawaban pasti yang benar-benar buat pertanyaan ini. Karena semua tergantung sama situasi dan kondisi masing-masing orang. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangin sebelum mengambil keputusan. Pertama yang bisa kita tentukan adalah prioritas kita. Apakah kita mentingin karir atau keluarga? Kalau kita masih pengen fokus tentang ngembangin karir dan nambah duit, ya tentu saja mungkin lebih oke buat beli rumah dulu ya. Jadi kita bisa lebih punya rumah sendiri dengan harga yang terus naik, dan itu bisa jadi untuk investasi kita di masa depan. Nah, selain itu, dengan punya rumah sendiri kan kita bisa lebih bebas nentuin gaya hidup kita dan privasi kita kan. Kita juga bisa lebih gampang buat nentuin rencana nikah sesuai dengan keinginan dan budget kita. Tapi kalau emang kita sudah siap buat nikah dan punya anak ya mungkin lebih oke buat nikah dulu. Jadi kita bisa punya pasangan yang lebih support sama kita dan bisa bantuin kita dalam segala hal, termasuk dalam cari dan bayar rumah. Selain itu, dengan nikah kita bisa lebih cepat punya anak dan hidup dengan bersama-sama. Kita juga bisa lebih gampang buat ngajuin kredit bareng pasangan atau cari rumah kontrakan, atau bisa jadi sewa yang cocok sama kebutuhan keluarga kita. Terus yang kedua, kita harus lihat dulu sih tentang kemampuan finansial kita. Apakah kita udah punya tabungan atau investasi yang cukup buat beli rumah atau nikah? Apakah kita bisa ngajuin kredit rumah dengan mudah atau enggak? Apakah kita bisa atur anggaran dengan baik atau enggak? Kita kalau udah punya duit yang cukup buat beli rumah atau nikah, ya udah deh, tinggal pilih aja salah satunya atau bisa kedua-duanya sekaligus. Tapi kalau kita masih sempit dalam hal duit, mungkin lebih bijak buat nunda salah satu dari keduanya. Misalnya kalau kita pengen beli rumah tapi belum punya uang muka yang cukup kan, mungkin lebih baik buat nabung dulu dan cari kerja sampingan. Jadi menurut perencana keuangan Eko Endarto, idealnya uang muka buat beli rumah itu sama dengan 30% dari harga rumah. Jadi kalau harga rumah yang kita mau itu 500 juta, ya berarti kita harus siapin uang muka sebanyak 150 juta. Atau kalau kita pengen nikah tapi belum punya duit yang cukup, mungkin lebih baik buat rencanain nikah yang sederhana dan hemat aja. Jadi menurut data dari Bread Story, rata-rata duit nikah di Indonesia itu berkisar 116 juta. Jadi kalau kita pengen irit buat nikah, kita bisa potong-potong tuh beberapa pos pengeluaran kayak dekorasi, kemudian catering, undangan, souvenir, atau bahkan bisa kita potong tentang jumlah tamunya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita harus lihat adalah prospek dan peluang kita di masa depan. Apakah kita yakin sama pilihan kita? Apakah kita siap buat konsekuensi dan tanggung jawab yang bakal muncul untuk kita? Apakah ada hal-hal yang bisa ganti rencana kita? Ada banyak hal yang perlu dipertimbangin. Misalnya, kalau kita milih buat beli rumah dulu, apakah kita yakin sama lokasi dan kualitasnya? Apakah kita siap buat cicilan dan biaya perawatan rumahnya? Atau apakah ada kemungkinan harga rumah bakal turun atau bencana alam akan terjadi? Jadi menurut data dari rumah.com ya, harga rumah di Indonesia itu cenderung naik tiap tahunnya. Tapi ada beberapa faktor yang bisa nurunin harga rumah. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, permintaan dan penawaran, infrastruktur dan lain-lainnya. Jadi kita perlu pinter-pinter lah untuk milih rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Nah, selain itu juga kita harus perhatiin faktor-faktor lainnya seperti keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan lingkungan sekitar rumah kita. Kita juga harus siap sama resiko-resiko yang mungkin terjadi kayak bencana alam, kebakaran, pencurian, dan sengketa tanah.
Atau kalau kita milih buat nikah dulu, apakah kita yakin sama pasangan kita? Kemudian apakah kita siap buat komitmen dan komunikasi dalam nikah? Atau apakah ada kemungkinan cerai atau selingkuh yang akan terjadi? Jadi menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia itu terus naik setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat ada 416.807 kasus perceraian di Indonesia. Beberapa penyebab perceraian yang sering terjadi adalah perselisihan, kemudian ada pertengkaran, ketidakcocokan, ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan. Jadi emang kita harus benar-benar kenal pasangan kita sebelum kita nikah. Dan kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai dan saling mendukung, serta yang tak kalah pentingnya kita harus saling mencintai. Kita juga harus siap komunikasi dengan baik dan jujur dalam nikah. Kita juga harus siap sama tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam nikah, kayak masalah duit, kemudian keluarga, mertua, anak-anak, kerjaan, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kita pertimbangin sebelum mutusin pernikahan dulu baru beli rumah, atau kita beli rumah dulu baru nikah. Tentu aja keputusan akhir tetap ada di tangan kita. Yang penting adalah kita harus bijak dan bertanggung jawab sama pilihan kita. Nah, bro, gimana pendapat kalian tentang topik ini? Apakah kalian lebih milih nikah dulu baru beli rumah, atau sebaliknya, beli rumah dulu baru nikah? Tulis komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.